Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore hari maaf, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat, dan semoga semuanya sudah mandi pagi, sarapan pagi, sholat duha, dan lalu berdoa, kemudian menyimak video dari Budian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, pembelajaran kelima. Coba perhatikan gambar yang ada di slide. Ya, ada gambar kelinci dan siput. Apa perbedaan alat gerak kedua hewan tersebut? Ada yang tahu? Ya, kelinci bergerak menggunakan kaki, sedangkan siput bergerak menggunakan otot perut. Selanjutnya, Budian ingin mengenalkan kembali kelompok hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama vertebrata dan yang kedua invertebrata. Kalau vertebrata, dia memiliki tulang belakang di tubuhnya. Sedangkan hewan invertebrata, dia tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contoh hewan vertebrata yaitu kelinci, kucing, burung, ular, katak, dan ikan. Sedangkan contoh hewan invertebrata, contohnya adalah cacing, kupu-kupu, lebah, siput, dan semut. Di sebelah kanan ada dua gambar, yang atas ada gambar semut dan kucing. Nah, perhatikan, semut dan kucing sama-sama bergerak menggunakan kaki. Jadi, alat geraknya sama-sama kaki. Tetapi, semut termasuk kelompok hewan invertebrata, sedangkan kucing termasuk kelompok vertebrata. Jadi, meskipun mereka berdua ada di dua kelompok hewan yang berbeda, tetapi memiliki alat gerak yang sama, yaitu sama-sama menggunakan kaki sebagai alat geraknya. Yang bagian bawah ada lebah dan burung. Lebah dan burung sama-sama bergerak menggunakan sayap. Tapi lebah termasuk kelompok hewan invertebrata, sedangkan burung termasuk kelompok hewan vertebrata. Meskipun lebah dan burung termasuk dua kelompok yang berbeda, satunya vertebrata, satunya invertebrata, tetapi memiliki alat gerak yang sama, yaitu sama-sama menggunakan sayap sebagai alat geraknya. Nah, berikut beberapa contoh hewan vertebrata dan invertebrata. Di vertebrata ada harimau, burung onta, ikan, manusia, ada burung, katak, ular, kura-kura, dan banyak lagi. Sedangkan invertebrata contohnya ada ubur-ubur, ada siput, ada lebah, ada semut, kupu-kupu, dan hewan-hewan yang lainnya. Nah, sekarang perhatikan beberapa aktivitas yang memanfaatkan anggota tubuh. Yang pertama ada berjalan, yang kedua ada berlari, yang ketiga ada mendribel bola atau memantul-mantulkan bola, yang keempat ada bersepeda, lalu ada menulis, lalu yang terakhir ada aktivitas makan. Nah, semuanya aktivitas yang telah dilakukan itu menggunakan atau memanfaatkan anggota tubuh. Nah, sekarang alat gerak pada manusia ada aktif dan pasif. Alat gerak aktif yaitu otot, sedangkan alat gerak pasif yaitu tulang. Alat gerak aktif, kenapa ya otot disebut sebagai alat gerak aktif? Karena otot bisa bergerak. Sedangkan kenapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Karena tulang bisa bergerak karena adanya otot. Jadi kalau tidak ada otot, tulangnya nggak bisa bergerak. Nah, kenapa kita manusia bisa bergerak? Karena adanya otot dan juga tulang. Jadi tanpa adanya otot dan tulang, kita tidak bisa bergerak. Seperti pada gambar sebelah kiri, yang berwarna seperti merah-merah itu,
Nah, itu ototnya. Sedangkan sebelah kanan rangka-rangka, ada kerangka kaki dan kerangka-kerangka tangan, tulang rusuk itu. Nah, itu yang disebut dengan tulang. Nah, berikut aktivitas manakah yang lebih menyehatkan? Di sebelah kiri ada bersepeda dan sebelah kanan ada naik motor. Mana ya yang lebih menyehatkan? Iya, benar sekali. Yang lebih menyehatkan adalah yang bersepeda. Kenapa? Karena bersepeda lebih banyak memanfaatkan anggota tubuh kita sehingga menyehatkan tubuh kita. Nah, sekarang karena kita menggunakan tubuh kita terus-menerus, bagaimana ya caranya kita bisa menjaga kesehatan otot dan tulang kita? Yang pertama yaitu dengan aktivitas olahraga, bisa lari jalan pagi, bisa bersepeda, dan sebagainya. Yang kedua yaitu dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Nah, makanan dan minuman yang baik atau bagus untuk perkembangan otot dan tulang kita, yaitu yang pertama yaitu susu. Nah, siapa solihah yang masih tidak suka susu? Nah, mulai sekarang kita mulai menyukai susu ya, karena susu bagus untuk otot dan tulang kita. Apalagi masih SD, nah perkembangannya masih nanti biar cepat tinggi. Nah, biar tulangnya tidak keropos, tulangnya sehat, kita banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang menyehatkan. Contohnya susu, lalu ada daging, sayuran, lalu juga telur. Nah, siapa yang kadang tidak suka sayur? Nah, sayur ini bagus sekali untuk kesehatan tulang dan otot kita. Jadi banyak-banyaklah makan sayur. Begitu ya. Selanjutnya, mari amati gambar berikut ini. Ada gambar seorang bapak-bapak dan juga anak. Di situ ada hewan kelinci, banyak sekali. Nah, kita akan mencoba membuat paragraf dari gambar tersebut. Langkah-langkahnya yang pertama, langkah-langkah mengembangkan ide pokok yang pertama, menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Yang kedua, membuat sebuah kalimat berisi ide pokok. Yang ketiga, mengembangkan kalimat yang berisi ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Dan yang keempat, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Nah, setelah itu kita mencoba membuat paragraf. Yang pertama kita lakukan tadi menentukan ide pokok. Nah, ide pokok dari gambar tadi yaitu membersihkan kandang kelinci. Tadi kan kandang kelinci ya. Lalu setelah menentukan ide pokok, yang kedua yaitu membuat kalimat yang berisi ide pokok atau kalimat utama. Yaitu contohnya di sebelah kanan, yaitu kalimat berisi ide pokoknya, pada suatu sore Edo dan Pak Rudi membersihkan kandang kelinci bersama-sama. Lalu setelah menentukan kalimat yang berisi ide pokok, kita menentukan kalimat-kalimat pengembangnya. Nah, kalimat pengembangnya itu ada beberapa. Di sini membuat 5 kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Yang pertama, Pak Rudi memberikan Edo sarung tangan agar tangannya tidak kotor. Yang kedua, setelah menggunakan sarung tangan, Edo mulai membantu Pak Rudi. Edo memasukkan sisa makanan kelinci ke keranjang. Kotoran kelinci-kelinci tersebut pun tak lupa disapu. Kandang kelinci harus dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Nah, setelah mendapatkan ide pokok, membuat kalimat yang berisi ide pokok, lalu mengembangkan kalimat, sekarang kita susun kalimatnya menjadi suatu paragraf yang padu. Nah, yang berwarna merah tadi kalimat utamanya atau kalimat yang berisi ide pokok. Pada suatu sore, Edo dan Pak Rudi membersihkan kandang kelinci bersama-sama. Selanjutnya diikuti kalimat pengembang atau penjelas. Pak Rudi memberikan Edo sarung tangan agar tangannya tidak kotor.
Setelah menggunakan sarung tangan, Edo mulai membantu Parudi. Edo memasukkan sisa makanan kelinci ke keranjang. Potongan kelinci tersebut pun tak lupa disapu. Kandang kelinci harus dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Sampai sini paham ya cara mengembangkan paragraf dari suatu gambar. Terima kasih dari Budian. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.